Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ingin menyapa setiap kita. Shalom. Wah, kurang semangat sekali lagi. Shalom. Saya senang sekali hari ini hadir di antara banyak sekali anak-anak Tuhan yang merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saya yakin sekali Bapak Ibu, ketika kita hari ini datang ada rasa pujian dan syukur yang kita naikkan ke atas hadapan Tuhan, Sang Pemilik semesta, Sang Pemilik gereja yang telah mengumpulkan kita hari ini. Saya hari ini sangat senang sekali bisa berkumpul dan saya yakin ada antusias, ada semangat yang bersama-sama kita miliki sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai satu bagian dari Sinode Gereja Kristen Immanuel. Saya hari ini mewakili dari setiap rekan-rekan yang ada bersama dengan teman-teman yang hadir. Kami dari Gereja Kristen Immanuel Kaim Tong Bandung. Kami membawa salam dan damai sejahtera, kiranya segala kemurahan dan kebaikan Allah turun melimpah atas kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya, saya rindu sekali setiap kita pada hari ini bisa sama-sama meminta pertolongan Tuhan untuk bisa mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita kembali menundukkan hati kita di hadapan Tuhan, di hadapan Raja segala Raja, kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami kembali datang di hadapan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang memperhatikan kami. Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Bahkan di atas segala-galanya Engkau menempatkan kami begitu berharga seperti biji matamu. Engkau tidak menganggap kami sebagai seteru-seterumu, tetapi justru di dalam segala kebersalahan kami Engkau justru menyerahkan dirimu agar kami semua dapat diperdamaikan dan kami boleh dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami datang, kami tidak mau menginvestasikan waktu kami tidak mau datang dengan sia-sia, tetapi kami rindu Tuhan, melalui setiap pujian yang ada, melalui setiap doa yang ada, bahkan melalui setiap pembacaan, perenungan dan perkataan firman Tuhan, kami rindu hidup kami disegarkan, kami rindu agar hidup kami diubahkan, kami mengalami transformasi di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang akan mengerjakan segala sesuatu kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami ketika kami membaca firman-Mu, berkati kami ketika kami merenungkannya, dan tolong kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku yang setia sehingga nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa hanya di dalam satu nama, di dalam nama Kristus Yesus Putra Allah yang tunggal, di mana Engkau telah mati dan bangkit bagi kami, Juru Selamat kami, Gembala Agung kami berdoa. Mari kita yang percaya bersama katakan amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin membuka perenungan firman Tuhan kita dengan sebuah kisah tentang seorang petani dan sebuah telur. Saudara-saudara, tentu saja ini kisah adalah ilustrasi, bukan cerita yang sebenarnya, tetapi cerita ini akan membawa kita kepada sebuah kebenaran yang akan menyadarkan kita tentang siapa kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada suatu hari ada seorang petani sedang berjalan-jalan di peternakan miliknya, dan ketika dia berjalan-jalan, dia kaget karena dia menemukan sebutir telur yang ukurannya lebih besar dari biasanya. Dan dia tidak bisa mengenali ini telurnya telur apa. Ketika dia berusaha untuk memungutnya, dia menemukan bahwa telur ini cukup hangat. Berarti ini telurnya baru. Tapi dia bingung, ini telur apa dan kenapa ada di sana. Nah, setelah dia bawa pulang telur yang hangat yang dia temukan itu, dia mulai bertanya-tanya kepada tetangga-tetangganya sebagai sesama peternak dan petani. Dan dia mulai menemukan bahwa ternyata telur itu adalah telur daripada seekor burung elang. Nah, sekali lagi tidak diketahui kenapa ada di sana, dan kemudian petani ini mulai berpikir gimana ya caranya ya supaya telur ini tidak sia-sia. Karena telur ini masih hangat, kemungkinan besar dia baru aja ada di sana. Kemudian petani ini mulai mengambil telur itu dan kemudian dia meletakkannya di salah satu sarang atau kandang ayamnya agar dierami dengan anak-anak ayam lainnya, telur ayam lainnya. Nah, singkat cerita, akhirnya telur ini pun kemudian menetas dan anak elang itu muncul di antara para ayam. Nah, induk ayam tentu saja memperlakukan anak elang ini seperti anaknya sendiri. Dia ngajarin semua yang terbaik, semua ilmu S1-nya sebagai ayam diajarin ke anak ini ya. Jadi anak elang ini mulai bertumbuh, mengenali semua. Dia tahu cara menggali-gali tanah, mengais-ngais tanah, menemukan ulat-ulat gemuk terbaik yang kaya nutrisi. Tapi ketika dia mau matuk kok kayaknya susah. Karena kenapa? Karena paruhnya burung elang tidak dibuat dan diciptakan untuk mematuk biji-bijian atau cacing-cacing yang ada di tanah. Bentuknya itu dibuat untuk mencabik-cabik daging yang ada. Jadi dia kesusahan. Tapi meskipun demikian, ini anak elang luar biasa. Dia belajar semua
hal yang diajarin oleh induk ayam itu dia belajar semua. Dia matuk-matuk cacing, makan biji-bijian, berlari ke sini ke sana, mulai melompat ke sini ke sana, mulai merenggangkan sayapnya seperti ayam-ayam lain, mulai mencakar-cakar gitu ya, taji ayam dengan ayam gitu ya. Dan akhirnya si elang ini pun dewasa di antara para ayam. Menjelang dewasa, suatu saat ketika dia sedang sendirian, dia mendengarkan ada suara yang begitu megah di langit. Kemudian dia melihat ke atas, dia melihat sekumpulan burung-burung elang itu terbang di atas. Kemudian dia teringat ketika dia ada di selokan, dia pernah melihat ada gambaran seekor ayam yang berbeda dengan ayam lainnya. Dan ayam yang dia lihat di selokan itu mirip dengan burung-burung yang terbang di atas sana. Dan dia mulai berpikir, oh alangkah indahnya kalau aku pun bisa terbang di atas sana. Betapa megahnya kalau aku bisa mengarungi langit yang biru itu. Akhirnya si anak elang ini gak sabar. Dia segera pulang ke rumahnya dan dia berkata kepada induk ayam, "Ma, saya tadi ngelihat ada burung-burung yang terbang dengan begitu megah di atas sana. Mereka begitu gagah, mereka begitu hebat. Dan saya tampaknya memiliki sayap yang sama dengan mereka. Apakah aku juga bisa terbang bersama dengan mereka?" Terus induknya bilang, "Oh Bambang gak segampang itu Ferguson. Kita ini ayam bukan elang. Ingat dirimu, bobot bibit bebet semua diperhitungkan. Ayam itu cuma buat lompat-lompat, bukan buat terbang. Sayapmu itu buat apa? Buat untuk ngelindungi nanti adik-adikmu kalau ada burung elang yang datang. Kamu itu ayam, ingat jangan pernah berpikir jadi elang." Aduh, si anak elang ini sedih sekali. Dia mencoba untuk melawan perkataan induknya. Dia coba untuk berlari, dia melihat ada tiang-tiang pagar yang ada. Dia coba untuk melompat karena dia ngerasa dia bisa melompat lebih tinggi dari ayam yang lain. Tapi dia gagal. Kenapa dia gagal? Karena selama ini dia tidak pernah mendisiplinkan dirinya menggunakan kekuatan sayapnya. Jadi memang dia belum pernah terbang. Dan dia terjatuh berulang kali. Dan hal itu disadari oleh induk ayam yang kembali berkata, "Oh Bambang dibilangin lu ayam, dasar anak ayam nih gak tahu diri ya. Kamu tuh bukan elang, udah masuk kandang sana, tidur sama teman-temanmu, tidur sama saudara-saudaramu." Dan akhirnya elang ini dengan begitu sedih, dia pulang ke rumahnya, ke kandangnya. Dan sampai pada masa tuanya, dia gak pernah sadar bahwa dirinya adalah elang. Dan terus berpikir dirinya adalah ayam. Saudara-saudara, sekali lagi ini dongeng ilustrasi yang dibuat oleh rekan-rekan sesinode gitu ya, untuk bisa menjadi pengantar kisah pada hari ini. Tetapi jikalau seandainya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, one day kalau kita bertemu dengan seekor elang yang menggais-gais tanah, kemudian mulai matuk-matuk biji jagung, dan mulai mencari cacing-cacing yang gemuk dan penuh nutrisi, apa yang kira-kira terbersit dalam pikiran kita? Wah, saya lihat ada yang senyum-senyum nih. Apa yang terbersit? Aneh, betul gak? Abnormal ini. Masak ini burung elang atau elang-elangan? Ini anak ayam kali. Tapi kok anak ayam bentuknya kayak elang ini gak benar nih. Pasti ada yang gak beres. Ini ada sesuatu yang berbeda. Gak biasanya begini. Nah, sekarang coba kita hubungkan dengan kehidupan kita. Hubungkan dengan kehidupan kita secara khusus dalam kehidupan kerohanian kita, dengan kehidupan spiritual kita. Bagaimana ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mengaku, saya ini umat Allah. Saya ini anak-anak Allah. Saya ini adalah murid Kristus. I am the disciple of Christ. Tapi kerjaannya setiap hari nipuin orang. Gak pernah baca Alkitab. Kalau doa juga kayak makan obat 3 kali sehari. Cuma sebelum makan doang. Kemudian hidupnya cuma gibah. Cuma gosip. Makin digosok makin sip. Betul gak ibu-ibu? Oh berarti ini gak suka gosip. Betul gak ibu-ibu? Betul gak bapak-bapak? Kita bisa ketemu gak dengan orang-orang Kristen seperti itu? Kalau kita ketemu dengan orang Kristen seperti itu, kita anggap aneh gak? Enggak. Kita anggap itu wajar. Padahal sesungguhnya saudara-saudara, ini adalah keanehan yang sangat aneh. Bagaimana mungkin ada seseorang yang mengaku dirinya adalah anak Allah, mengaku dirinya adalah murid Kristus, mengaku dirinya adalah pengikut Kristus, tapi hidupnya terus di dalam dosa dan terus menikmati dosa, bahkan lebih buruk daripada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka sama seperti anak elang yang mengaku anak ayam. Mereka sama seperti anak elang yang gak pernah sadar dirinya adalah elang. Mereka adalah anak-anak yang kehilangan jati diri, identitas, dan statusnya. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita perlu menyadari bahwa kita ini memiliki identitas yang berbeda dengan dunia ini.
Jangan mau jadi seperti anak elang yang merasa diri ayam. Kita adalah anak-anak elang yang seharusnya terbang tinggi di atas masalah, yang terbang megah di atas sana. Jangan pernah mau terus hidup sama seperti orang-orang yang belum mengenal Kristus. Oleh sebab itu hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa yang disebut dengan sikap hidup orang-orang Kristen. Apa yang menjadi ciri khas kita sebagai orang Kristen. Apa yang menjadi identitas dan status kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai murid-murid Kristus. Sehingga itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang ada di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan. Kita boleh membacanya bersama-sama dari Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20. Karena ayatnya cukup pendek, saya rindu kita membacanya dengan suara yang antusias dan bersemangat bersama-sama di hitungan ketiga ya. Galatia pasal yang kedua ayat 19b sampai 20, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, melalui teks yang pendek ini setidaknya ada 3 hal yang harus kita sadari sebagai status kita, sebagai ciri khas kita, sebagai tanda yang berbeda dari hidup kita, yang membuat kita sekali lagi, kita bukan anak ayam. Kita adalah elang, kita adalah anak-anak Allah, dan kita bukan anak-anak dunia. Hal apa yang perlu kita sadari? Yang pertama adalah bahwa kita telah disalibkan bersama Kristus. Boleh baca bersama? 1, 2, 3. Disalibkan bersama Kristus. Hal ini didasarkan pada teks yang barusan kita baca, Galatia 2 ayat 19 yang berkata, Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Nah, ketika kita baca bagian ini, jangan pikir langsung ini diterjemahkan secara harafiah atau literal. Kita disalibkan secara fisik bersama dengan Tuhan. Kita disiksa, kita dicerca, kita diludahin, enggak seperti itu. Tapi ini adalah sebuah gambaran, ini adalah sebuah metafora bahwa manusia lama kita, bahwa kebiasaan kita, bahwa seluruh kehidupan kita yang penuh dengan dosa telah disalibkan dengan Kristus. Saudara-saudara, ketika kita mendengar kata salib, apa sih yang ada dalam bayangan kita? Sering sekali orang kalau dengar kata salib itu langsung bahagia gitu. Kenapa? Karena kata salib itu menenangkan, Pak Isa. Lihat orang pakai kalung salib, aduh para pendeta pakai kalung salib besar-besar, oh kayaknya rohani banget gitu ya. Kemudian kalau dengar lagu-lagu yang ada salibnya kok kayaknya perasaan tenang gitu ya. Misalnya lagunya salibnya, aduh langsung mau ngaku dosa gitu sama Tuhan gitu ya. Perasaan tenang banget. Atau kalau yang kontemporer dikit ya, karena salibmu ku hidup. Aduh perasaan kayaknya semuanya orang lain gak ada di sampingku nih, hanya aku dan Tuhan berdua, kami lagi pacaran gitu ya. Romantis banget. Tapi saudara-saudara, seromantis-romantis dan seagung-agungnya dan seindah-indahnya salib pada zaman ini, di zamannya Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, kata salib itu mengerikan Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kata salib itu adalah sebuah kata yang mengandung hukuman mati. Tapi bukan hanya sekedar hukuman mati, tetapi sebuah hukuman menikmati kematian secara berlahan. Bapak Ibu pernah diare nggak Bapak Ibu? Pernah ya. Kalau diare itu biasanya antusias, bersemangat, berjoget-joget. Atau biasanya perasaannya gimana kalau diare? Lemas. Kenapa lemas? Kekurangan cairan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar diare kekurangan cairan. Dia kekurangan darah. Dia dicambuk dengan semeti yang diikat dengan kail. Tubuhnya dicabik-cabik, darahnya keluar. Dan pada saat itu dia harus memikul salib yang begitu berat. 70-80 kilogram. Tergantung siapa penafsirnya. Dan kemudian dia harus berjalan menyusuri Via Dolorosa. Dan bahkan Anda bayangkan beban yang berat itu menekan tubuhnya sehingga jantungnya harus memompa lebih kencang. Dan kemudian darah yang akan tersimbah keluar itu lebih banyak. Dan Kristus akan mengalami apa yang disebut dengan menikmati kematiannya secara perlahan. Saudara-saudara, kata salib itu gak seindah sekarang. Tetapi kata inilah yang dipilih oleh Paulus ketika dia mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Yang artinya apa? Bahwa dia dan manusia lamanya, kebiasaannya berdosanya telah mati bersama-sama dengan Kristus. Dan yang lebih menarik adalah kata yang dipakai adalah aku telah disalibkan.
Kata disalibkan ini berarti kata kerja pasif. Apa maksudnya kata kerja pasif? Yang artinya Paulus sama sekali tidak mengambil andil di dalam tindakan ini. Bahwa Paulus hanya diikut sertakan, ia turut untuk mengalami apa yang dirasakan oleh Kristus Yesus. Dan hal inilah yang membuat kita mengerti bahwa sesungguhnya di dalam kebenaran, di dalam keselamatan, di dalam penyalipan dosa, sama sekali tidak ada usaha mandiri. Dan tidak ada sebuah perbuatan mandiri yang bisa kita banggakan. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam konteks yang lebih dekat, kalau kita baca dalam sepanjang Galatia pasal 2, maka di sana itu Paulus hendak mengatakan, tidak ada usaha mandiri dari aku untuk taat kepada Taurat Tuhan yang bisa menyelamatkan aku. Karena semua keselamatan datangnya karena kasih karunia Allah semata. Itulah saudara-saudara, kita dalam teologi reform memahami bahwa konsep penebusan dan pembenaran itu bukan karena siapa kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kita sudah melakukan A, B, C, D, E. Kemudian kita diselamatkan. Bukan. Tetapi kita disalibkan. No andil. Semuanya dikerjakan oleh Kristus. Kita dihitung ke dalamnya. Saudara-saudara, saya pernah bertanya kepada ibu-ibu. Saya nggak tahu apakah ibu-ibu di sini juga memiliki jawaban yang sama. Semoga jangan, tapi kita coba aja. Apa sih yang paling membahagiakan bagi para wanita atau para istri? Katanya sih, konon kabarnya jawaban pertama, memiliki credit card unlimited. Betul ibu-ibu, amin? Oh, senyum-senyum ibu-ibunya di sini ya. Memiliki kartu kredit unlimited ya. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kita sudah memiliki itu. Sesungguhnya kita adalah manusia-manusia berdosa. Kita berhutang dosa begitu besar. Tetapi Tuhan memberikan kita kasih setianya yang unlimited untuk mengganti dan membayar semua hutang dosa kita. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita sudah berbeda. Seluruh kemanusiaan kita, kedagingan kita, ingat kata daging, nanti saya akan jelaskan lebih jauh, itu telah disalibkan dan itu dilakukan hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita simpulkan poin pertama ini dengan sebuah kalimat yang sederhana dan saya ajak kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Pemulihan sejati tidak datang dari usaha kita sendiri, tetapi dari kesetiaan untuk disalibkan bersama Kristus, di mana kita menemukan anugerah yang menebus dan membebaskan kita dari kuasa dosa. Tapi terpujilah nama Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya mengizinkan kita disalibkan bersama-sama dengan Dia, tetapi Ia juga mengizinkan kita untuk dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Dan di dalam kebangkitannya Tuhan itu hidup dalam kita. Boleh kita baca bersama-sama hitungan ketiga, Kristus hidup dalamku. 1, 2, 3. Kristus hidup dalamku. Yes, kita tidak hanya disalibkan bersama dengan Kristus, tetapi Kristus pun hidup di dalam kehidupan setiap kita. Saudara-saudara, ini menekankan bahwa ketika kita dibangkitkan, ketika kita hidup, kini kita tidak hidup lagi dengan cara manusia yang lama. Kita tidak lagi menikmati dosa-dosa kita yang lama. Kita tidak lagi sama dengan orang-orang di luar sana. Dan apakah yang dimaksud dengan kehidupan yang berbeda dengan orang-orang di luar sana? Saudara-saudara, sekali lagi kita sudah disalibkan dalam kedagingan kita. Apa sih yang dimaksud dengan daging? Ketika Paulus menyebut kata daging, itu tidak serta-merta menuju kepada tubuh fisik. Tetapi itu merupakan sebuah gambaran dan metafora daripada kehidupan yang menikmati dosa. Apa sih kehidupan daging itu? Yuk kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu maksud saya. Galatia 5 ayat 19-21. Inilah perbuatan daging itu. Yaitu percabulan, yaitu kecemaran, yaitu hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara-saudaraku, inilah yang disebut dengan manusia-manusia lama. Manusia yang menikmati. Oleh karena aku ingin memuaskan hawa nafsuku, aku bercabul. Karena aku ingin memuaskan hawa nafsu, aku mencemarkan diriku. Oleh karena aku ingin menjadi yang nomor satu dan tidak mau menyembah Allah yang satu-satunya. Aku menyembah berhala dan aku hidup dalam perselisihan, iri hati. Semuanya untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara, inilah manusia lama.
Dan Tuhan berkata, ketika engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus, manusia yang lama ini sudah enggak ada. Mereka semua sudah disalibkan. Dan apa yang terjadi? Kita akan diberikan hidup yang berbeda. Ketika Kristus hidup di dalam kita, Ia akan mengizinkan Allah Roh Kudus mentransformasi kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam doktrin teologi reform, kita mengenal apa yang disebut dengan mystical union. Bahwa ketika kita percaya pada Kristus, ada sebuah persatuan, ada sebuah kesatuan mistis yang terjadi antara Tuhan dan umatnya. Di mana Tuhan selalu menyertai umatnya. Dan itu yang kita sebut secara sederhana, Immanuel. Allah yang beserta dengan umatnya. Immanen and El Allah, Immanen, beserta. Allah selalu menyertai umatnya. Kalau Michael Jackson bilangnya gini, you are not alone. I am here with you. Yes, kita nggak pernah sendiri karena Allah selalu beserta kita dan Dia hidup di dalam kita. Dan ketika Kristus hidup dalam kita, maka Allah Roh Kudus akan mentransformasi seluruh kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup bercabul, bercemar, tetapi hidup kita diubahkan untuk memiliki buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan dan sekaligus menjadi berkat bagi sesama. Apa saja buah itu? Kalau saya disuruh untuk menghafalkannya susah. Tapi kalau suruh menyanyikannya bisa. Kalau ada bisa nyanyiin, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah manusia-manusia baru. Ketika Kristus hidup di dalam kita, hidup kita tidak lagi dikuasai oleh hal-hal yang seperti yang diinginkan oleh daging dan dunia ini. Tapi kita ditransformasi untuk memiliki kasih daripada percabulan, untuk memiliki sukacita daripada pencemaran, dan memiliki semua hal dengan mutu terbaik. Seperti elang yang menaklukkan badai, bukan seperti ayam yang mengais tanah. Saudara-saudaraku yang terkasih, terlebih daripada itu, hidup kita bukan hanya sekedar berbuah. Mungkin Anda berkata, Pak Ishak ngomongnya mah gampang, untuk hidup berbuah jadi berkat buat orang lain. Kita ini mah orang berdosa, gimana caranya kita bisa hidup berbuah? Gimana caranya kita bisa jadi berkat? Kebanyakan cerita nih Pak Ishak, betul. Bapak Ibu saya dulu juga berpikir demikian. Ketika saya SMP, saya pernah marahan sama guru sekolah minggu saya. Saya bilang, suruh jadi seperti Kristus. Setiap hari semakin serupa dengan Kristus. Itu mah Kristus. Kristus mah baik ya karena Dia Tuhan. Dia berbelas kasihan karena Dia Tuhan. Dia bisa tidak berbohong karena Dia Tuhan. Dia bisa doa tiap hari karena Dia Tuhan. Dia bisa baca firman Tuhan karena Dia Tuhan. Kalau gua kan bukan, gua kan orang berdosa. Kan Lause sendiri yang bilang saya orang berdosa. Saya emang gak bisa seperti Tuhan. Kalau mau suruh seperti Tuhan, seperti Lause aja saya nggak bisa, suruh saya seperti Tuhan, maaf tuh. Saya protes sama Lause saya. Tapi semenjak saya masuk sekolah teologi, saya menyadari bahwa sejak semula memang grand design-nya kita dirancang mirip seperti Tuhan. Masih ingatkah kita Kejadian 1 ayat 26 berkata apa? Maka pada saat itu Allah berkata kepada dirinya, mari kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, gambar kita rusak. Kita tidak lagi mencerminkan siapa Allah. Kita tidak lagi merefleksikan siapa Allah. Orang-orang melihat sesamanya. Homo homini lupus. Manusia serigala bagi sesamanya. Tetapi sekali lagi, ketika Kristus datang, Dia menebus kita dari hutang-hutang dosa kita. Dia memulihkan hidup kita. Kita tidak lagi menjadi ciptaan lama. Kita tidak lagi menjadi manusia lama. Tapi kita menjadi ciptaan baru, manusia baru. Kita terus dipulihkan dengan perkataan semakin hari semakin bertumbuh semua arahnya kepada Kristus. Siapakah Kristus? Allah itu sendiri. Jadi memang ketika kita sudah menjadi manusia baru, kita ditransformasi untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Seharusnya ketika Anda bertemu dengan saya atau saya bertemu dengan Anda, saya akan menemukan Kristus di dalam Anda. Saya akan menemukan apa yang disebut dengan kebaikan, aku menemukan apa yang disebut dengan kebenaran, apa yang disebut dengan keadilan, apa yang disebut dengan kasih, apa yang disebut dengan damai sejahtera, apa yang disebut dengan belas kasihan. Tetapi sayangnya sekali lagi, sang anak elang masih bertingkah seperti anak ayam dan belum menyadari siapakah dirinya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku, bayangkan kita ini seperti lampion. Lampion itu nggak bisa bercahaya karena dia cuma bingkai kosong. Kalau lampion itu bisa bercahaya karena apa Bapak Ibu?
Karena ada lampunya di dalam. Karena ada lilinnya di dalam. Yes. Demikian juga dengan kita. Kita ini adalah bingkai-bingkai kosong seperti lampion itu. Tetapi ketika kita dibangkitkan dengan Kristus, Kristus hidup di dalam kita. Kristus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan lagi berjalan dalam lembah kegelapan. Ia akan melihat terang sejati. Akulah terang sejati. Dan ketika Kristus ada di dalam hidup kita, maka genaplah apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kamu adalah terang dunia. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, bukan karena kita dahsyat, bukan, kita tetap sama. Manusia-manusia yang begitu lemah. Tetapi karena Kristus sang terang sejati ada dalam hidup kita, maka kita memancarkan terangnya. Maka kita kemudian bercahaya di depan orang-orang. Dan orang-orang yang melihat perbuatan kita yang baik, kemudian memuliakan nama Allah yang di sorga. Saudara-saudara, inilah hidup baru yang Tuhan jadikan buat kita. Sebuah hidup yang bukan mengandalkan diri kita lagi. I'm not my own. Kita belong to Christ. Dalam hidup, dalam kematian seperti yang dinyanyikan oleh paduan suara. Kita milik Tuhan. Dan hidup kita dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Saudara-saudara, jikalau seandainya kita di rumah ya, ada sepupu koki bintang 5, tinggal seminggu di rumah kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita beli semua bahan terbaik dari Riau Junction. Nggak boleh sebut merek. Kita beli semua bahan terbaik dari pasar gitu ya. Kemudian kita suruh siapa yang masak? Suruh keponakan kita yang masak atau sepupu kita yang koki bintang 5 itu. Betul nggak? Kalau nggak sayang dong. Betul nggak? Daripada kita masak tuh suami bilang kangkungnya keasinan. Mending keponakan aja suruh masak dia koki bintang 5. Betul nggak? Saudara-saudara, kita juga punya Allah yang begitu dahsyat. Mengapa engkau masih mengandalkan dirimu? Mengapa engkau masih mengandalkan kehebatanmu? Sesungguhnya siapakah kita dibanding dengan kedahsyatan Tuhan? Tuhan yang berkuasa menyelamatkan kita dan juga menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Sama seperti kita lebih senang keponakan kita yang koki bintang 5 masak di rumah kalau dia datang ke rumah. Mengapa kita tidak mengandalkan Tuhan yang hidup dalam diri kita daripada mengandalkan apa yang kita miliki? Saudara-saudaraku, saya ingin merangkum apa yang kita pelajari dalam poin kedua di dalam kalimat ini. Boleh kita baca bersama-sama hitungan ketiga? 1, 2, 3. Ketika Kristus hidup dalamku, hidupku bukan lagi milikku, melainkan cerminan kasih dan kuasanya. Di dalam Dia, aku berbuah dan menjadi saksi hidup bagi dunia yang melihat terangnya melalui diriku. Amin. Saudara-saudara, hal yang ketiga, mungkin Anda berkata, Pak Ishak, teorinya mah bagus, aku terkesan, aku terpesona, hebat ya poin-poinnya. Tapi Pak Ishak, aku ini orang Kristen tapi masih sering jatuh dalam dosa. Untuk itulah kita perlu di poin ketiga. Bahwa kita bukan hanya disalibkan bersama dengan Kristus. Bahwa bukan sekedar Kristus hidup dalam diri kita. Tetapi kita hidup oleh iman. Boleh baca bersama 1, 2, 3. Hidup oleh iman. Saudara-saudaraku yang terkasih, meskipun orang percaya telah diselamatkan oleh Tuhan. Meskipun kita telah mengalami hidup baru, tapi ada satu hal yang kita nggak bisa pungkiri. Kita masih tetap hidup di tubuh yang fana dan bisa jatuh dalam dosa. Sekarang saya mau nanya, semenjak percaya sama Tuhan Yesus, semenjak dibaptis, semenjak mengaku iman, siapa yang sampai hari ini nggak pernah berbuat dosa? Coba angkat tangannya. Ya, puji Tuhan nggak ada. Ya, puji Tuhan. Ada lagi, nggak ada. Ya betul, nggak ada. Karena saya sendiri, sekalipun saya hamba Tuhan, sekalipun saya sudah mengaku iman saya, sekalipun saya sudah dibaptis, saya tetap jatuh dalam dosa. Nggak percaya? Minta saja ada anak gadis lewat depan saya pakai baju tupis gitu ya, seksi gitu ya. Saya pasti jatuh dalam dosa. 2 detik pikiran saya pasti melayang-layang, Bapak Ibu. Yang para pria ketawa, kita punya dosa yang sama ya Bapak-Bapak ya. Amin, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ngaku gak sih sebagai orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan, kita juga bisa jatuh dalam dosa. Dan kalau kita masih bisa jatuh dalam dosa, betapa beratnya kehidupan ini. Apakah Tuhan gak jijik sama aku? Apakah Tuhan gak bosan sama aku? Terus dosa yang sama. Aku aja jijik dengan diriku. Aku aja bosan dengan dosa-dosa ini. Apakah Tuhan tidak bosan mengampuni dosa yang sama? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal inilah yang diakui oleh Paulus. Ketika Paulus berkata demikian, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Masih ingat tadi daging itu apa artinya? Kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Saudara-saudara, Paulus mengakui meskipun dia adalah murid Kristus, sekalipun dia adalah seorang rasul, sekalipun dia sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus yang hidup di dalam dirinya, dia mengakui selama dia hidup di dalam dunia ini, roh memang penurut tapi daging lemah. Dia mengakui kok, aku masih hidup di dalam kedagingan. Aku masih bisa jatuh ke dalam dosa. Aku masih bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi hidupku sudah berbeda. Sekalipun aku bisa jatuh ke dalam dosa, sekalipun aku bisa terjatuh dalam dosa yang sama, tetapi aku memiliki perbedaan dengan orang-orang di luar sana yang jatuh dalam dosa. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah mereka akan masih bisa menikmati dosa mereka, mereka akan masih bisa hahaha dengan dosa mereka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak. Karena kenapa? Karena ia masih dipelihara oleh Allah. Dalam doktrin perseverance of saint, ketekunan dan penyertaan Allah terhadap orang-orang kudus. Memang orang kudus masih bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi ada pemeliharaan dari anak Allah yang mengasihi dia dan yang telah menyerahkan diri bagi dia, yang akan terus membawa dia kepada pertobatan sejati. Itulah sebabnya ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita bilang, apa Tuhan gak bosan? Aku aja bosan sama dosaku. Aku malu. Saudara-saudara, ketika kita malu dengan dosa-dosa kita, itu adalah peringatan dari Tuhan. Hei, kamu masih jatuh dalam dosa yang sama. Ayo tobat. Ayo kembali. Sehingga kita mungkin bisa jatuh kepada dosa yang sama, tapi kita tidak lagi menikmatinya. Saya kasih sebuah ilustrasi sederhana. Pada suatu hari Ishak beriman, saya kasih contoh diri saya saja ya, supaya tidak mencontohkan orang lain. Saya sakit jantung Bapak Ibu, di mana saya mengalami penyumbatan di 10 saluran jantung dan semuanya 90%. Ya, nggak bisa kateter lagi pokoknya. Nah, kemudian saya bertemu dengan saudari Jennifer. Nah, ini teman saya dari Kaimtong gitu ya. Anggap saja dia sekolah dokter. Nah, dia sekolah jadi dokter jantung misalnya gitu ya. Nah, aslinya dia guru piano yang hebat sekali, saudara-saudara. Ini cuma pengandaian. Nah, kemudian saya datang ke dia. Terus saya bilang, aduh ini saya sakit udah mau mati. Aku udah sekarat aku. Aduh ini warisan mau tuliskan atas nama siapa. Pokoknya udah mau mati lah. Kemudian dokter Jennifer dengan anugerah Allah yang maha tinggi operasi. Sayanya sembuh. Dalam keadaan lemes, pas waktu saya divisit sama dokter Jennifer, saya bilang, dokter, makasih ya dokter ya, aku kok masih hidup ya, kok bisa ya dokter. Terus dokternya mulai ngasih tahu, iya Pak Ishak, nih mulai hari ini keajaiban, ini mukjizat, Tuhan sudah tolong kasih kehidupan kedua, mulai hari ini ada beberapa pantangan dan ada beberapa perintah. Pantangannya adalah jangan makan samcan. Jangan makan lagi semua yang hauce sencingping itu nggak boleh lagi gitu ya. Jangan lagi makan padang, apalagi rendang dengan kolesterol dan kuah kari yang kental, nggak boleh ya. Yang harus dilakukan adalah makan kacang, makan sayur, makan yang sehat-sehat ya Pak Ishak ya. Semua yang dimakan ayam dimakan ya Pak Ishak ya. Jangan yang nggak dimakan ayam. Ayam makan biji-bijian saudara-saudara sedihnya. Nah tapi kira-kira gitulah ya. Kan sama kayak Tuhan juga kan, kita datang kepada Tuhan setelah kita diampuni dosanya, Tuhan kasih larangan dan Tuhan kasih perintah. Perintahnya apa? Pergilah jadikan semua bangsa muridku, apalagi bersukacitalah senantiasa, ya kan? Berdoalah senantiasa, gitu kan? Kita nggak lakukan, yang kita lakukan apa? Kita lakukan nonton Korea senantiasa dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika saya datang kepada dokter dan diselamatkan oleh dokter, dan kemudian dokter kasih larangan dan kasih perintah, kira-kira kalau saya orang normal, apa yang saya lakukan? Saya akan mengucap syukur sama Tuhan. Dan saya akan ikut turut perintah dokter. Mana yang diperintahin saya lakukan, mana yang dilarang saya nggak lakukan. Yang nggak normal seperti apa? Oh istriku nanti pulang tolong masak cukyo ya, fuyong hai, capcay sama barongsai semuanya tolong. Kemudian kalau bisa itu babi kecap yang banyak, samcan kalau boleh yang lemak-lemak itulah. Enak-enak masak yang banyak dikit. Sate kambing bagian lemaknya yang tengah-tengah itu loh ya. Kemudian minum Coca-Cola campur Sprite ya. Yang banyak dikit 2 botol 2 liter ya oke. Nanti malam juga mengganti orange juice gitu ya. Kira-kira saya gitu nggak? Enggak saudara-saudara. Kalau saya begitu artinya saya gila. Nanti istri saya bilang, nanti kamu sakit jantung lagi. Oh gampang, kan kita punya dokter Jenny. Gampang, pokoknya setiap sakit jantung, yang penting ke dokter Jenny, nanti dioperasi sembuh lagi. Kita gitu nggak? Enggak. Kita akan jaga kesehatan kita baik-baik karena kita dikasih kesempatan kedua. Tapi mengapa dengan kehidupan rohani kita berlaku seperti itu? Ketika Kristus sudah menyelamatkan kita, terus kita masih tetap hidup dengan hidup yang lama. Saudara-saudara, kita nggak bisa hidup dengan cara yang lama. Mungkin kita bisa jatuh makan samcan lagi, bisa bohong lagi, bisa. Tapi sekali lagi,
akan ada perintah yang mengingatkan kita. Akan ada suara yang mengingatkan. Akan ada Allah Roh Kudus yang akan mengingatkan. Oi, dosa, oi Bambang, ingat balik. Gak boleh gitu. Jangan kau lakukan itu. Itulah sebabnya saudara-saudara Paulus berkata, sekalipun aku yang sekarang, hidupku yang sekarang, aku masih hidupi di dalam daging, yang masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi hidupku itu dikuasai oleh iman. Hidupku tidak lagi menikmati dosa. Aku bisa jatuh, yes, tapi aku tidak akan menikmatinya lagi. Akan ada Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan hidupku untuk terus mengingatkan aku oleh iman. Aku harus kembali kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itulah yang dikatakan oleh Kristus Yesus. Di dalam Yohanes 10 ayat 28-29 dia berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena begitu mereka sudah percaya kepadaku, mungkin mereka bisa jatuh dalam dosa, tapi aku sekali-kali tidak akan melepaskan mereka. Dan tidak ada seorang pun yang akan merebut mereka dari tanganku. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang kita pelajari dari poin hidup oleh iman? Boleh kita baca bersama-sama hitungan ketiga? 1, 2, 3. Hidup oleh iman adalah berjalan dalam kelemahan manusia. Namun tetap percaya pada pemeliharaan Allah yang sempurna. Meski kita jatuh, kasih-Nya selalu menuntun kita kembali pada pertobatan dan kehidupan yang berkenan di hadapan-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita telah melihat betapa pentingnya mengerti status, identitas, ciri khas kita sebagai orang-orang percaya. Kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan Kristus telah hidup di dalam kita supaya kita bersinar memuliakan Allah. Dan sekalipun kalaupun kita jatuh dalam dosa, Allah tidak pernah melepaskan kita. Allah tetap memegang tangan kita dan membawa kita kepada pertobatan sejati. Karena Allah mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Saudara-saudaraku, mari kita merenungkan bersama. Minta sama Tuhan, selidiki hidup kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh disalibkan bersama dengan Kristus? Apakah Kristus sudah sungguh-sungguh hidup dalam diri kita? Apakah kita sudah hidup oleh iman? Jikalau hari ini kita masih seperti anak elang yang hidup seperti ayam, jangan lagi hidup seperti anak ayam. Kembali kepada identitas kita. Kita adalah anak elang. Hendaklah kita hidup terbang tinggi seperti elang. Kita adalah anak-anak Kristus. Jangan lagi hidup seperti anak-anak dunia. Kita harus menjadi berbeda karena hidup kita telah dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan-Nya dan menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami bisa mendapatkan sebuah pemahaman bahwa hidup ini bukan milik kami lagi. Sesungguhnya hidup kami harus berbeda. Kami tidak lagi menjadi anak-anak dunia. Kami tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa. Kami berbeda dengan orang-orang yang masih terus menikmati dosa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tolong setiap kami Tuhan, agar kami menyadari identitas kami, agar kami menyadari ciri khas kami, agar kami menyadari perbedaan kami. Kami mau hidup, tapi hidup ini bukan lagi milik kami, melainkan hidup ini adalah milik Kristus, dan kami mau hidup di dalam kasih dan kuasa dan anugerah Tuhan, sehingga sekali lagi hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Hidup kami tidak lagi diintimidasi oleh dosa, sekalipun kami boleh jatuh dalam dosa, tetapi Kristus akan membawa kami kembali kepada pertobatan kami. Berkati setiap kami, berkati setiap jemaat yang ada di GKM Hosana, pakai mereka ya Tuhan, sehingga sekali lagi dimanapun mereka berada, orang-orang akan bisa melihat cerminan dan refleksi Kristus dalam kehidupan mereka, dan orang-orang akan memuliakan Tuhan karena kehadiran mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami rindu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami secara luar biasa, dan hidup kami dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya dan mengaminkannya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.